Tajribatus saut. Cek cek. Apakah suara-suara dapat terdengar ini? Sudah ada suara Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Kita mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Langsung mulai Oke. saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuaffi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu نويت التعلم ta'allima والتعليم والتذكر والتذكير tazkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة pada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى wasawabi. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Allahumma salli ala أعوذ sayyidina بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المولى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك Muhammad. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nastati an naltaqi maratan ukhra fi hadhil lailah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali ya. Meskipun ini nggak tahu teman-teman yang lain ini masih pada ada kegiatan mungkin ya. Kita berdua jadi. Ini nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita lanjutkan belajar kita. Alhamdulillah. Karena kemarin kita itu hari Sabtu kemarin kita berhalangan hadir nggak bertemu, jadi untuk pertemuan malam ini kita rapel, kita double, jadi materinya kita akan padatkan, insya Allah aku ya akan lebih singkat penjelasannya karena kita akan membahas dua materi, tapi insya Allah materinya tidak terlalu berat. Tep, fi hadhil lailah nahnu sanata'allam an madatin jadidatin, kita akan belajar tentang materi baru, yakni as-salatu wal adat. Nah, sebagaimana yang sudah aku share-kan di grup juga di situ, aku ya sudah jelaskan bahwasanya di malam hari ini kita akan belajar tentang sholat dan pembelajaran untuk temanya. Adapun yang kita akan bahas nanti akan kita kupas meliputi bilangan dalam bahasa Arab dan memahami bacaan bahasa Arab. Tapi nahnu nadkhul fil wahdah as-sadis. Kita masuk ke pelajaran hari ke-6 dulu, part 6 dulu, yaitu tentang as-salat wal adat, tentang salat dan bilangan. Nah, as-salat wal adat. Nah, walakin qabla dalika hunakal hiwar. Di sini ada teks percakapan yang mungkin bisa kita jadikan acuan untuk belajar. Al-hiwar. Nah, kita baca bersama-sama terlebih dahulu saja. Kam jumlatus salati fil yaum? Kam jumlatus sholati fil yawm? Fil yaumi khamsu salawatin. Fil yawmi khamsu salawatin. Aina tusalli? Aina tusalli? Kalau perempuan berarti aina tusallina. Aina tusallina? Nah, usalli fil baiti. Usalli fil baiti. Nah, ya. Hal tusalli fil masjidi jama'atan? Hal tusalli fil masjidi jama'atan? La, bal usalli fil baiti munfaridan. La, bal usalli fil baiti munfaridan. Ayo. Udkur kullas salati. Ulkur kulla salati. Kulla Salatus subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i.
Salatul subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Hal tusalli subha naharon? Hal tusalli subha naharan? La, bal usalli subha mubakkiran jiddan. La, bal usalli subha mubakkiran jiddan. أيوة جيد. في هذه الحوار أنا سأشرح أولا. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kam jumlatus salati fil yaum? Kam jumlatus salati fil yaum? Nah, kira-kira artinya bagaimana nih? Berapa Berapa jumlah solat salat? dalam hari? Berapa jumlah salat dalam sehari? Fil yaumi khamsu salawatin. Nah, kira-kira gimana artinya? Dalam Dalam sehari sehari terdapat terdapat li- 5 kali lima, solat. lima kali salat. Dalam sehari terdapat 5 kali salat. Aina tusalli? Di mana kamu solat? Wahai Di mana kamu salat? Di mana kamu sholat? Aina tusalli, atau kalau perempuan berarti aina tusallina. Muhammad, Nah, usalli fil baiti. Nah, gimana artinya itu? saya Usalli. solat di rumah. Saya sholat di rumah. Usalli fil baiti. Hal tusalli fil masjidi jama'atan? Apakah kamu solat di masjid berjamaah? Nah, apakah kamu sholat di masjid berjamaah? Hal tusalli fil masjidi jama'atan? La, bal usalli fil baiti munfaridan. La, tidak. Bal Akan usalli fil baiti munfaridan. Akan tetapi saya sholat akan di tetapi rumah. saya sholat sendirian. Ah, Uzkur kullas sholati. Sebutkan setiap Setiap sholat atau macam-macam sholat. Uzkur kullas sholati. Salatus subhi subuh, wal zuhri zuhur, wal asri asar, wal sholat maghribi maghrib maghrib, wal isya. dan sholat isya. Hal tusalli subha naharan? Apakah kamu Apakah sholat kamu sholat subuh siang? pada siang hari? Pada siang hari. La, bal usalli subha mubakkiran jiddan. La, bal usalli Tidak. subha mubakkiran jiddan. Saya Tidak. sholat Saya subuh sholat subuh pagi-pagi sekali. pagi sekali. Nah, nah dari hiwar ini, percakapan ini, mafhum ya, ini bahasanya masih masih nggak begitu berat. Tapi teman-teman kalau eh, Pak Edo atau Ukhti Wanda, apakah ada yang sulit dari teks ini? Ini aku ya rasa masih masih mudah ini untuk kosakatanya. Nah, Ya, Ustaz. gimana? Baru bergabung nih, Ustaz. Jadi Oke, belum ngikutin. baik, nggak apa-apa. Aku ya ulangi lagi ya terkait jumlah. Mungkin eh, bisa dibaca Ibu Bahjah ya. Ibu Bahjah baca dengan Ibu Wanda. Ukhti Wanda, Ayo. Ana as'al ukhti. naam. Ana awal na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Kam jumlatus salati fil yaumi? Eh, Mungkin Ukhti Wanda sepertinya belum bisa membuka mikrofonnya ya. Baik, eh, sama saya saja. Fil yaumi khamsu salawatin. Aina tusalli? Usalli fil baiti. Hal tusalli fil masjidi jama'atan? La, bal usalli fil baiti munfaridan. Uzkur kullas salati. Salatu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Hal
تصلي نهارا؟ La bal usalli subha mubakkiran jiddan. Nah, mungkin yang baru bergabung, saya ulang lagi penjelasannya. Kam jumlatus salati fil yaumi, berapa jumlah salat dalam sehari? Fil yaumi khamsu salawatin, dalam sehari fil yaumi, dalam sehari khamsu salawatin, terdapat 5 kali salat. Tusalli di mana kamu sholat? Untuk laki antum di mana sholat? Usolli fil baiti, saya sholat di rumah. Hal tusalli fil masjidi jama'atan, apakah kamu sholat fil masjidi jama'atan, di masjid secara berjamaah? La bal usolli fil baiti munfaridan, tidak, tetapi saya sholat di rumah sendirian. Uzkur kulla sholati, sholatus subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Nah, itu mungkin paham ya, mafhum di sini. Hal tusalli subha naharon, apakah kamu sholat subuh pada siang hari? La bal usalli subha mubakkiran jiddan, tidak, akan tetapi saya sholat subuh pagi-pagi sekali. Nah, mungkin untuk hiwar ini atau percakapan ini menggunakan bahasa yang ringan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman bisa menggunakan istilah-istilah yang familiar dengan kosakata dalam hiwar ini. Baik, kita lanjutkan ke kaidah, karena ini ada kaidah bilangan yang bagi aku ya perlu untuk pendalaman lebih. Jadi untuk hiwar ini paham ya? Hiwar terkait dengan percakapan ini. Insyaallah paham. Alhamdulillah. Pakai ini. Baik. Fi hadhil furqah nanu sanata'alam anil qawaid minal adat. Pakai ini itu Di sini aku ya ingin kalau pakai itu. menjelaskan tentang kaidah dalam bilangan bahasa Arab. Nah, tapi sebelumnya aku ya ingin Kenapa dia? mengasih tahu bahwasanya bilangan bahasa Arab itu unik. Nah, beda dengan bilangan-bilangan pada umumnya. Kalau misal kita di Indonesia, kita mengenal yang namanya bilangan, itu ya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Bahasanya sama saja gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, uniknya adalah semua bahasa Arab itu memiliki gender, punya apa? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, sama, termasuk di bilangan juga memiliki gendernya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke perbedaan gendernya, uniknya dalam bahasa Arab itu terdapat bilangan asli dan bilangan urutan. Au naqul al-adad al-asli au al-adad at-tartibi. Nah, untuk al-adad al-asli, untuk bilangan asli itu terbagi menjadi 2. Nah, di sini aku ya tunjukkan di sini untuk rumusnya. Kalau bilangan 1 dan 2 itu rumusnya isim dulu kemudian adat bilangannya. Jadi bilangannya di depan. Misalnya kita ingin membahasakan satu pena. Satu pena bahasa Arabnya itu dimulai dari isimnya dulu. Qalamun itu pena, wahidun itu satu. Berarti kalau satu pena, qalamun wahidun. Bukan wahidun qalamun, salah. Qalamun wahidun. Kalau 2 pena, kita menyebutkannya qalamanisnani. Qalamanisnani. Nah, kalau bilangannya itu 3 sampai 10, baru angkanya di depan. Misal 3 pena. 3 pena berarti salah satu aqlamin. Dan isimnya atau penanya itu berubah dari bentuk mufrad atau bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Nah, mungkin kalau teman-teman masih belum paham dari kaidah ini, aku akan tunjukkan peta di sini. Nah, di sini ada warna-warnanya.
Nah, apa terlihat ini ya, teman-teman? Ya. Nah, di sini ada beberapa warna-warna ya. Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Jadi yang tadi aku ya jelaskan terkait bilangan asli itu yang sebelah sini, cardinal numbers atau dalam bahasa Inggris. Bilangan asli dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua jenis. Ada bentuk mudzakkar atau bentuk laki-laki dan ada bentuk muannas atau bentuk perempuannya. Nah, kita pelan-pelan terlebih dahulu di sini. Kita untuk membahasakan nol, istilah nol dalam bahasa Arab itu nakul fil Arabiyah sifrun. Mada sifrun. Sifrun. Nah, kalau sifrun itu nggak ada bentuk mudzakkar atau muannasnya. Sifrun ya sudah sifrun. Nol gitu, netral. Nah, sedangkan angka 1 sampai seterusnya itu terdapat jenisnya mudzakkar dan muannas. Nah, kita fokus untuk memahami bilangan asli, Nah, kita perhatikan tabel yang sebelah kiri. Di sini ada tabel yang berwarna merah dan ada tabel berwarna hijau. Kalau tabel yang berwarna merah itu menandakan bilangan mudzakkar. Tapi kalau yang hijau itu menandakan muannas. Nah, bagaimana kita itu menggunakan mudzakkar dan muannas? Nah, kita tempatkan pada bilangan atau pada isim yang mengikutinya. Nah, contohnya adalah di tabel yang sebelah kanan. Itu merupakan contohnya. Nah, di sini aku yang mengambil contoh untuk membahasa Arabkan kelas dan ruang. Kelas nakul fil Arabiyah faslun. Kalau ruang itu nakul fil Arabiyah gurfatun. Nah, mungkin teman-teman masih bingung. Kita langsung gandengkan dengan kelasnya. Misal, kita menyebutkan satu kelas. Nakul fil Arabiyah faslun wahidun. Nah, coba bisa diikuti teman-teman. Faslun wahidun. Wahidun. Nah, Wah, kalau dua kelas faslanisnani. Isnani. Lanisnani. Kalau tiga kelas salah satu fusulin. Salah satu. Fusulin. Arba'atu fusulin. Arba'atu fusulin. Khamsatu fusulin. Khamsatu fusulin. Sittatu fusulin. Sittatu fusulin. Sab'atu fusulin. Sab'atu fusulin. Khamsatu fusulin. Khamsatu fusulin. Thamaniyatu fusulin. Samaniyatu fusulin. Tis'atu fusulin. Tis'atu fusulin. Ashratu fusulin. Asyratu fusulin. Ayo. Nah, jadi untuk angka 1 dan 2 itu letak angkanya itu ada di belakang. Tapi kalau 3 sampai 10 itu letak angkanya itu ada di depan. Nah nih. Nah, terus itu kok yang pertama itu faslun. Yang ketiga itu jadi fusul. Itu kenapa kok beda seperti itu? Nah, jadi untuk mengatakan bilangan asli ini. Jadi untuk isim yang pertama 1 dan 2, untuk isim yang pertama itu bentuknya adalah tunggal, tapi untuk 3 sampai 10 menggunakan isim bentuk jamak. Jadi bentuk jamaknya yang dipakai. Salah satu fusulin. Sama kayak tadi itu qalamun. Qalamun wahidun. Qalamanisnani. Salah satu aqlamin. Aqlamin. Jadi yang dipakai itu adalah bentuk jamaknya. Nah, perhatikan di sini kita sudah belajar tentang mudzakkar, konsep mudzakkar dan muannas. Kalau muannas itu kan identik dengan tak marbutoh di belakang ya. Nah, tapi khusus untuk bilangan ini, apalagi untuk bilangan asli itu ada yang kebalik. Kalau kita perhatikan muannas, kita menyebutkannya, kita baca dulu yang muannas, satu ruang. Gurfatun wahidatun. Ghurfatun wahidun. Ghurfatun wahidatun. Ustaz. Gurfatun. Kita ulang lagi. Gurfatun wahidatun. Ghurfatun wahidatun.
Gurfatani isnatani. Gurbatani isnatani. Gurbat. Thalathu gurafin. Salasun Gurofin. gurusin. Sungkin payah. Putus-putus ya barusan. Iya, iya, iya Ustaz. Oke. Kita ulang lagi. Thalathu gurafin. Salasun gurusin. Gurafin bacanya. Guru Ustaz. Guru Gurafin. gurosin. Gurafin. Nah, ini Gurosin. gurafin. Gurofin. Nah, arba'u gurafin. Arba'u gurofin. Khamsu gurafin. Khamsu gurofin. Sittu gurafin. Sittu gurofin. Sab'u gurafin. Sab'u gurofin. Thamani gurafin. Samani gurofin. Tis'u gurafin. Tis'u gurofin. Ashru gurafin. Asyru. Asru gurofin. Nah, ini untuk menyebutkan, coba kita perhatikan antara yang hijau dengan yang merah. Kalau merah itu bentuk mudzakkar, kalau hijau itu bentuk muannas. Nah, kita perhatikan perbedaannya. Kalau untuk mudzakkar, wahidun, itsnani, salasatun. Nah, salasatun di sini itu maksudnya bentuk mudzakkar, bukan bentuk muannas, meskipun salasatun ini ada tak marbutohnya. Nah, begitu pula dengan salasun. Wahid, salasu gurafin, arba'u gurafin. Salasu di sini itu kan bentuknya nggak ada tak marbutohnya, tapi bentuknya di sini menjadi muannas. Nah, memang kalau khusus untuk bilangan ini, bilangan asli itu ada agak kebalik gitu. Nah, makanya dalam konsep ini perlu kita itu pembiasaan untuk melatih kepekaan kita terhadap bilangan. Nah, kita kapan menggunakan bilangan mudzakkar dan kapan menggunakan bilangan muannas itu tergantung dari isim yang digunakan. Semisal kita ingin menyebutkan buku. Nakul fil Arabiyah mana? Buku kitabun. Ya kan? Kitabun. Berarti kalau buku satu buku. Wahidun. Nah, kalau 5 buku gimana? Khamsatu kutubin. Kutubin. Khamsatu kutubin. Nakul fil Arabiyah mobil. Mobil apa mobil? Sayyaratun. Sayyaratun. Kalau semisal 7 mobil. Sab'u sayyaratin. Sab'u sayyaratin. Kalau 1 mobil? Sayyaratun wahidatun. Sayyaratun wahidatun. Kalau 2 mobil? Sayyaratan isnatani. Sayyaratan isnatani. Nah, dari konsep bilangan asli ini paham ya? Jadi maksudnya? Paham saya. Kaedahnya Ustaz, Gimana? apakah ada kaedahnya misalnya adat kalau dia muannas tertulis kaidah sudah kaidah untuk adat ini. Kaidah untuk adatnya yang tadi inti. Yang ini. Kalau ini kan yang ini adalah kaidahnya. Jadi kaidahnya isim kemudian ditambah adat. Ini kaidahnya. Isim dulu kemudian adat untuk bilangan 1 dan 2. Jadi isimnya misal isimnya itu yang digunakan kolamun, pena. Adatnya berapa? 1. Berarti pena ditambah 1 artinya 1 pena. Maka menyebutkannya kolamun wahidun. Nah, tapi kalau bentuknya itu 3 sampai 10 itu dibalik, adat dulu baru isimnya.
Ini untuk kaidahnya. Tapi kan mungkin kalau teman-teman di sini masih bingung. Jadi langsung tak tunjukkan contohnya di sini. Yang di sini. Nah, kita perhatikan kalau bilangan asli 1 dan 2 letak angkanya itu ada di belakang. Kalau 3 sampai 10 itu letak angkanya itu ada di akhir. Di depan maksudnya, di depan. Nah, dari konsep ini bisa mafhum untuk bilangan asli. Nanti akan aku ya bandingkan dengan bilangan urutan. Nah, bilangan urutan. Nah, ini yang slide berikutnya ini adalah bilangan urutan. Nah, ini kita pahami. Kalau tadi kita itu bilangan asli wahidun, isnani, salasatun, arba'atun. Tapi kalau bilangan urutan artinya ke satu, kedua, ketiga. Nah, coba kita baca langsung dari contohnya di sini. Al-faslu al-awwalu. Al-faslu al-awwalu. Al-faslu al-awwalu. Al-faslu al-thani. Al-faslu al-thani. Al-faslu al-rabi'. Al-faslu al-rabi'u. Al-faslu al-khamisu. Al-faslu al-khamisu. Al-faslu as-sadisu. Al-faslu as-sadisu. Al-faslu as-sabi'u. Al-faslu as-sabi'u. Al-faslu al-thaminu. Al-faslu as-saminu. Al-faslu at-tasi'u. Al-faslu at-tasi'u. Al-faslu al-ashiru. Al-faslu al-ashiru. Nah, itu untuk bentuk mudzakkar. Kalau bentuk muannasnya al-ghurfatu al-ula. Al-ghurfatu al-ula. Al-ghurfatu ats-tsaniyah. Al-ghurfatu as-saniyah. Al-ghurfatu ats-tsalitsah. Al-ghurfatu as-salisatu. Al-ghurfatu ar-rabi'ah. Al-ghurfatu ar-rabi'ah. Al-ghurfatu al-khamisah. Al-ghurfatu al-khamisah. Al-ghurfatu as-sadisah. Al-ghurfatu as-sadisah. Al-ghurfatu as-sabi'ah. Al-ghurfatu as-sabi'ah. Al-ghurfatu at-tasi'ah. Al-ghurfatu Ats-tsaminah. as-saminah. Al-ghurfatu at-tasi'ah. Al-ghurfatu at-tasi'ah. Al-ghurfatu al-ashirah. Al-ghurfatu al-ashirah. Nah, ini kalau kita pahami perbedaan tadi untuk kalau yang tadi kan wahidun, isnani, thalathun, itu kan. Tapi kalau Yeah. untuk urutan itu berubah lagi bahasanya. Al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalits. Tapi kalau untuk muannas al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah. Jadi kalau tadi yang bentuk bilangan asli itu ada perbedaan. Jadi untuk angka 1 dan 2 dan 3 dan 10 itu memiliki perbedaan kayak yang harusnya muannas menjadi mudzakkar pun sebaliknya. Tapi kalau bilangan urutan ini kembali ke konsep awal. Jadi kalau mudzakkar ya bentuk mudzakkar, kalau muannas ya bentuk muannas ada tak marbutohnya. Kecuali bilangan ke-1. Kalau bentuk muannasnya ke-1 itu al-ula. Kalau mudzakkar itu al-awwalu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau semisal yang tadi di bilangan asli, nah ini yang di bilangan asli, ada perubahan bentuk isim yang semula mufrad atau bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Tapi kalau untuk bilangan urutan itu bentuk isimnya itu tetap bentuk isim mufrad. Jadi semisal kita al-faslu al-awal itu artinya kelas ke-1. Al-faslu ats-tsani kelas ke-2. Al-faslu ats-tsalis kelas ke-3. Pun juga sama. Ruang ke-1 al-ghurfatu al-ula. Ruang ke-2 al-ghurfatu ats-tsaniyah. Ruang ke-3 al-ghurfatu ats-tsalitsah. Nah, dan seterusnya.
Nah, berarti kalau semisal aku ya ingin mengatakan rumah mada naqul fil arabiyah rumah Al-baitu. al-baitu. Nah, semisal rumah kelima naqul fil arabiyah kifat. Rumah kelima Al-baitu khamisu. al-baitu al-khamisu. Kalau semisal mobil mada naqul fil arabiyah mobil tadi? As-sayyarat. Nah, mobil ketujuh. As-sayyaratu as-sabi'atu. As-sayyaratu as-sabi'atu. Nah, baik. Semisal sekolah sekarang, sekolah ketiga. Nakul fil arabiyah Al-madrasatu salisatu. al-madrasatu ats-tsalitsatu. Nah, mungkin yang bentuknya itu agak berbeda, itu angka 6. Angka 6 itu kan kalau di bilangan asli kita nakul fil arabiyah sittah, sittah. Kalau tadi itu athani sama dengan isnani. Salis sama dengan salasah. Robi sama dengan arba'ah. Khomis sama dengan khomsah. Nah, sittah bukan menyebutnya itu Yang habis. tapi sadis. Nah, sadis itu untuk keenam, sadis. Jadi semisal rumah keenam nakul fil arabiyah Al-baitu sadisu. al-baitu as-sadisu. Nah, dari sini paham ya perbedaan antara al-adat at-tartibi dengan al-adat al-asli, bilangan asli dan bilangan urutan. Nah, konsepnya adalah yang aku ya berikan tabel di sini. Jadi ini ada cardinal numbers atau ada ordinal numbers, bilangan asli dan bilangan urutan. Perbedaannya di kosakatanya. Nah, untuk teman-teman di sini untuk meningkatkan bi'ah lugawiyahnya, untuk masih pemula itu sering-sering melihat saja peta konsepnya ini. Jadi semisal nanti belum terbiasa sambil latihan berjalan nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Jadi kalau misal masih bingung ya nggak apa-apa, wajar masih bingung. Tapi nanti lama-lama kalau kita itu terbiasa dengan mempraktekannya, insya Allah akan mudah. Khususnya yang agak sulit itu al-adat al-asli atau bilangan asli ini karena kebalik-kebalik di situ. Salah satun wahidun isnani salah satun arba'atun itu untuk bentuk mudzakarnya. Tapi kalau bentuk muannasnya wahidatun isnatani salatun arba'un khamsun. Nah, seperti itu. Baik, di sini ada. Nah, di sini aku ya berikan soal, bukan soal ya. Ini buat latihan. Nah, mungkin dari Bu Bahjah dulu ya, Bu Bahjah. Nah, di situ aku ya sudah tuliskan di bagian kolom yang yang sebelah kiri itu terdapat mufradat. Yang hitam itu merupakan bentuk mudzakkar, yang hijau merupakan bentuk muannas. Di sini sudah aku ya cantumkan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya. Bentuk mufrad dan bentuk jamaknya. Nah, coba sekarang dari Bu Bahjah dulu. Oke, ya. Nah, Ustaz. Nah, disebutkan bilangan asli dulu dari mufradat yang pertama, kitabun. Jadi kalau misal nakul satu buku bagaimana, dua buku bagaimana, tiga buku bagaimana, sampai 10 buku bagaimana. Nah, coba. Sahih, Ustaz? Kaifa? Kitabul wahidu. Kitabun wahidun. Nah, gitu. Oh, tidak seperti bilangan berurutan ini, bukannya, Ustaz ya? Bukan. Oh, Jadi iya, kita iya. bilangan asli dulu. Kitabun wahidun, kitabani isnani, kitabani isnani, salasu kutubin, arba'u kutubin, khamsu kutubin. Nah, salah. Jadi kan kalau kitabun itu kan bentuknya adalah bentuk mudzakkar. Jadi patokannya ini berarti yang ini, yang merah ini. Nah, berarti kalau menyebutkan angka 3, menyebutkannya salah satu, bukan salah satu kutubin. Nah, Berarti harus berbeda
adat sama ma'dudnya ya, Ustaz? Iya, Oke. Naam, Ustaz. Ana karir, Ustaz, naam. naam. Bismillah. Kitabun wahidun. Kitaban isnani. Salasatu kutubin. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Samaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Asharatu kutubin. Iya. Al-an al-mu'annas. Coba menggunakan bahasa. Satu bahasa. Dari satu bahasa sampai 10 bahasa. Cari. Bismillahirrahmanirrahim. Lugatun wahidatun. Lugatan isnatani. Salasu lugatin. Arba'u lugatin. Khamsu lugatin. Sittu lugatin. Sab'u Situ lugatin. lugat. Sittu lugatin. Sab'u lugatin. Samanu. Tamani. Samani lugatin. Tis'u lugatin. Asyaru lugatin. Ayo, jahit. Masya Allah, mumtaz. Al-an anak urid Pak Fauzi Effendi. Ya, ya Ustaz. Nakul hari. 1 hari. 2 hari. Nah, tafadhal. Yaumun wahidun. Ayo, jahit. Yaumanis nani. Salasu yaumin. Ayamin. Salah satu ayamin. Salah satu ayamin. Arba'atu ayamin. Khamsatu ayamin. Sittatu ayamin. Sab'atu ayamin. Samaniyatu ayamin. Tis'atu ayamin. Asyratu ayamin. Ayo ya. Kalau sekarang jam. Jam sa'atun. Saatun. Sa'atun. Sa'atun wahidatun. Ya Ustaz. Ya, sahih. Sa'atanis natani. Salasu Sa'atin. apa Ustaz? Salasu sa'atin. Salasu sa'atin. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Sittu sa'atin. Sab'u sa'atin. Samanu sa'atin. Tis'u sa'atin. Asru Samani sa'atin. samani sa'atin. Tis'u sa'atin. Asru sa'atin. Ayo, jahit. Al-an Pak Edo. Jarib. Kantor Pak Edo, kantor. Idaratun wahid. Nah, Ustaz, ini saya belum paham nih ya, kapan memakai yang merah. Ini kan sudah sesuai dengan hijau. Kalau hijau berarti pakai yang hijau sini, yang mu'anas. Oh ya, Nah, kantor ya. kantor idaratun wahidatun. Jadi tinggal diganti aja. Tinggal diganti yang warna hitam ini, yang gurfatun ini diganti dengan idaratun. Oke. Tafadhol. Idaratun wahidatun.
idaratun Idarotanis natani. idarota Nis. idarotanis natani Ah, Sa- salah salatu Ida. idarot Idarotin. idar salatu idaroti Mm-mm. arba'u idaroti Panjang idarotin gitu. ya apa arba'u idaroti Mm-mm. khoms khomsu idaroti Mm-mm. sittu idaroti Mm-mm. sab'u idaroti kami samani idaroti Samani. samani idaroti tis'u idaroti asyru idaroti Sekarang nama. Satu nama gitu. ismu wahidatu Ismun wahidun. sorry ismun wahidun Nah, pakai yang merah sekarang. Kalau dua nama, oh pakai yang merah Ustaz. iya pakai yang merah. Kalau dua nama, Ismanis Nani. Ismanis nani Ayo, jayid. Terus salah satu isma Asma'in. asma'in Mm-mm. Terus arba'atu isma Asma'in. asma'in Mm-mm. Terus khamsatu asma'in mm-mm. sittatu asma'in Mm-mm. sab'atu isma'in samaniyatu Takut di sini. asma'in Kalau takut di sini ya. Terus samaniyatu asma'in tis'atu asma'in asyratu asma'in baik, Masya Allah, jayid. Nah ini kalau untuk bilangan asli, nah perlu diperhatikan setelah untuk angka 3 sampai angka 10 itu bentuknya itu selalu kasroh untuk bentuk isimnya ya. Salah satu fusulin, arba'atu fusulin. Jadi kaidahnya itu memang eh, untuk angkanya, bilangan adatnya itu berupa rofa atau berharokat doma. Untuk makdudnya atau isimnya di situ berupa kasroh ten. Nah, sekarang kita beralih ke yang bilangan urutan. Jadi kalau semisal nakul fil arabiyah, gimana kalau kita menyebutkannya hari hari ketiga. Al-yawmus salisu. Al-yaumus salisu. Kalau hari ketujuh. Al-yawmus sabi'u. Ayo. Kalau jam ketiga. Jam ini sa'atan As-sa'atus salisatu. as-sa'atu as-salisatu. Kalau jam ke-9. Kalau kita mau bilang jam 3 bagaimana? As-sa'atu as-salisah. Benar. Jadi kalau untuk misal jam 3. Jam 3 itu kalau untuk membahasakan jam itu kita menggunakan bilangan urutan. Jadi misal jam 3 berarti kita menyebutnya as-sa'ah as-salisah. Atau sekarang jam berapa? Sekarang jam 10 berarti as-sa'ah al-ashirah. As-sa'ah al-ashirah. Jam 9 as-sa'ah at-tasi'ah.
artinya jam 9 atau jam ke-9. Nah, maksudnya adalah ya jam 9. Semisal, nahnu kita belajar bahasa Arab pada jam 9. Kita belajar bahasa Arab pada jam 9. Nata'allamul lughatal arabiyyah fi sa'ati tasi'ati. As-sa'ah at-tasi'ah. Jadi untuk mengatakan jam itu kita menggunakan bilangan urutan kecuali untuk menunjukkan jam 1. Kalau jam 1 itu kita mengatakan dalam bahasa Arab as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah al-wahidah. Wahidah. Jadi bukan pakai as-sa'ah al-ula atau as-sa'ah al-awwal. Enggak. As-sa'ah al-wahidah. Baru untuk jam 2, jam 3 sampai jam 12 itu menggunakan konteks biasanya. Cuman khusus untuk jam 1 saja bukan menyebutkan as-sa'ah al-ula tapi as-sa'ah al-wahidah. Nah, kalau as-sa'ah al-ula benar tapi maknanya nanti jam ke-1. Jam ke as-sa'ah al-ula mungkin kayak di pelajaran hissoh, dalam pelajaran itu kan ada jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3. Nah, itu mungkin lebih tepatnya. Tapi kalau untuk menunjukkan jam 1 siang misal, jam 1 siang atau jam 1 pagi, nah itu nakul fil arabiyah as-sa'ah al-wahidah. Nah, seperti itu untuk baik. Berarti kalau misal sapu kedua nakul fil arabiyah. Sapu kedua. Ya, sapu kedua Al-miknasatu al-miknasatu saniyatu. as-saniyatu. Nah, jadi ini untuk pembelajaran teman-teman saja. Jadi bisa dikembangkan lagi nanti di contoh-contoh yang lain. Nah, misal ketemu apa di ruangannya ada meja, ada buku, ada apapun itu dibiasakan untuk pola bilangan ini. Ini masih 1 sampai 10, nanti 11 sampai 20 itu beda lagi. Nah, kita fokuskan hanya ke pemahaman 1 sampai 10 dulu. Nah, semoga teman-teman bisa lebih terbiasa. Kalau sekarang masih belum terbiasa, nah teman-teman bisa silahkan mencatat teks ini agar menjadi acuan teman-teman belajar. Nah, nanti kan sudah aku ya kirimkan juga di grup itu terkait yang teks ini. Jadi untuk kemudahan teman-teman dalam memahami bacaan ini. Baik, kita Ustaz, lanjut. Bagaimana? boleh nanya dulu. Ya. Al-ghurfatul ula, al-faslul awal. Ini bilangan apa namanya? Kalau bilangan asli tadi kan yang seperti biasa kita bunwahidun, kita Ya. nih. Kalau yang khusus berurutan sampai akhir al-ghurfatul ula hatta al-ghurfatul asyirah, kemudian yang faslul awal sampai al-faslul asyir ini bilangan apa kita sebutnya? Nah, ini yang di atas nih, bilangan urutan. Bilangan urutan atau al-adat at-tartibi. Bilangan urutan. Sudah aku ya tuliskan di sini bilangan urutan. Kalau yang di sebelumnya di sini juga ada al-adat at-tartibi di sini di atas. Nah, bilangan urutan, ada bilangan asli. Kalau bilangan asli itu yang sebelah sini, yang bilangan urutan yang sebelah kanan. Nah, itu Berarti bilangan. dengan yang asli itu wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Kahada Ustaz? Itu bilangan asli. Kalau bilangan urutan al-awwalu, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u. Nah, seperti itu. Bilangan urutan. Syukran Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini nanti untuk mufradat ini sebagai pengetahuan saja. Jadi kalau untuk satuan yang sudah kita pelajari tadi, kalau untuk puluhan itu kita menyebutkannya ishrun untuk 20, salasun itu untuk 30, arbaun untuk 40. Jadi dari kata mufrad kemudian ditambahi dengan waw nun di belakang. Dari kata mufradnya dari kata tunggalnya bilangan asli kemudian ditambahi waw nun di belakangnya. Jadi kalau 30 salasun, 40 arbaun, 50 khamsun, 60 situn, sabaun,
samanun, tis'un. Kalau 100 nakul mi'ah. Mi'ah. Kalau 1000 bagaimana? Kalau 1000 alfun. Alfun. Nah, 1000. Nah, itu untuk apa? Pengetahuan saja. Nanti untuk pembahasan lebih detailnya terkait gimana kalau kita itu ingin menyebutkan 2023, kemudian kita menyebutkan angka-angka yang lebih panjang lagi. Nah, Nomor ya, HP menyebutkan angka nomor HP biasanya kalau kita apa? kalau menyebutkan nomor HP semisal, kalau untuk nomor HP itu kita menyebutkan dengan angka bilangan asli. Semisal sifar, samania, sifar, samania, isnen, dan seterusnya. Hakada. Seperti itu. Jadi kita menggunakan bilangan asli kalau untuk bulan. Kalau untuk menyebutkan Syukur. nomor HP. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan bilangan ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, nah, kita lanjutkan sedikit materi kita di pertemuan ke-7. Nah, di sini kita langsung lanjutkan di pertemuan ke-7. Ad-diro 1. Coba teman-teman diikuti. Ad-diro 1. Ad-diro 1. Nah, ad-diro 1 atau nakul fil Indonesia pembelajaran. Kalau ad-darsu itu kan belajar. Kalau ad-diro 1 itu pembelajaran. Nah, di pertemuan di part ke-7 ini lebih mudah daripada yang barusan ketika angka itu agak butuh latihan. Jadi memang benar-benar butuh latihan dan benar-benar butuh fokus. Tapi kalau ini kita berusaha untuk memahami bacaan. Nah, sebelumnya kita memahami dulu kosakata yang di sini. Kita mengenal kosakatanya terlebih dahulu. Kita baca mubasyaratan. Mubasyaratan. Wadihan. Wadihan. Sorihan. Sorihan. Kamilan. Kamilan. Al-jam'iyatu. Al-jam'iyatu. Al-jami'atu. Al-jami'atu. Nasyitun. Nasyitun. Hammasatun. Hammasatun. Fil usbu'i. Fil usbu'i. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama yata'allamu. Bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Tabayyana yatabayyanu. Tabayyana yatabayyanu. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Fahama yufahimu. Fahama yufahimu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Nah, aku akan jelaskan terlebih dahulu. Mubasyaratan itu maknanya langsung. Mubasyarah langsung. Makanya tadi di awal aku ya sempat mengatakan mubasyaratan nahnu nadkhul ila dars mubasyaratan, langsung aja kita masuk ke pelajaran. Nah, mubasyarah itu artinya langsung, mubasyarah. Nah, kalau bentuknya di sini adalah bentuk nasab atau bentuk tanwin fathah, mubasyaratan, maka memiliki makna secara langsung, mubasyaratan, secara langsung, mubasyaratan. Misal kita ingin belajar mubasyarah langsung aja. Nah, gitu. Atau kalau kita itu mengikuti berita-berita Timur Tengah, nah itu ada abrul mubasyir. Kalau kita itu pernah mengikuti berita-berita Timur Tengah, itu di kanal TV-nya itu ada tulisannya abrul muhasyir. Artinya apa? Siaran langsung. Abrul mubasyir. Nah, siaran langsung. Wadihan sama sorihan itu memiliki makna yang sama sebetulnya. Artinya jelas. Wadih itu artinya juga jelas. Soreh itu juga jelas. Artinya kalau wadihan sorihan itu yang mungkin lugas, jelas gamblang gitu mungkin ya. Nah, kemudian sorihan, kamilan itu lengkap atau sempurna. Al-jam'iyah itu lembaga, jam'iyah
lembaga. Kalau al-jami'ah itu baru kampus. Ada jam'iyah, ada jami'ah. Nah, kemudian ada nasyitun. Nasyitun di sini tuh maknanya rajin. Rajin. Tapi juga bisa bermakna semangat. Hamasah itu baru semangat. Hamasah. Nasyitun itu kan rajin. Tapi orang rajin itu kan pasti semangat. Semangat rajin. Nasyitun bisa diartikan semangat, bisa diartikan rajin. Fil usbu, usbu itu artinya setiap pekan. Fil usbu setiap pekan atau dalam sepekan. Fil dalam usbu. sepekan. Ta'allama ya ta'allamu mempelajari atau belajar. Contohnya adalah saya mempelajari bahasa Arab. Kaifa al-Arabiyah? Saya mempelajari bahasa Arab. Di sini, sudah di sini. Bentar lagi. Ata'allamu lughatal arabiyyah. Ata'allamu lughatal arabiyyah. Arabiyah. Nah, di sini ada yang menarik. Bayyana yubayyinu, ada tabayyana yatabayyanu. Kalau bayyana yubayyinu artinya menjelaskan. Tapi kalau tabayyana yatabayyanu ada tambahan tak di sini. Nah, itu artinya menjelaskan juga tapi memiliki makna saling. Kalau bayyana yubayyinu menjelaskan. Contohnya adalah akhuya yubayyinu ad-darsa. Akhuya yubayyinu ad-darsa. Atau saya menjelaskan ana ubayyinu ad-darsa. Saya menjelaskan pelajaran. Artinya di sini hanya saya menjelaskan. Tapi kalau bahasanya atabayyanu ad-darsa, atabayyanu at-tardas. Saya saling menjelaskan pelajaran. Artinya dalam konteks diskusi. Misal dengan teman-teman di sini, aku sedang diskusi, maka bahasa yang digunakan adalah tabayyana ya tabayyanu. Tapi kalau aku sendiri yang menjelaskan, maka bahasa yang digunakan adalah bayyana yubayyinu. Nah, dari sini perbedaannya bisa dipahami ya. Kalau ada tambahan tak itu memiliki makna saling gitu ya. Kemudian ada fahima yafamu itu memahami. Kalau fahama yufahimu itu memahamkan. Contohnya adalah ufahimu at-talib. Ufahimu at-talib. Saya memahamkan seorang murid. Saya memahamkan seorang murid. Nah, kalau memahami pelajaran misal. Kalau memahamkan berarti ada objek yang harus dipahamkan. Nah, bertanya sa'ala yas'alu itu bertanya. Baik, kita lanjutkan saja ke teksnya. Kita baca. Ntar ini. Nah, kita baca. Muhammadun talibun fil jam'iyati islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Muhammadun talibun fil jam'iyyati. Huwa mahirun wa nasyitun. Nah, huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Ayah. Tubayyinul ustadzatu darsal lughatil arabiyyati sarihan wa wadihan. Tubayyinul ustazatu darsa al-lughata arabiyyata sharih wa wadihan. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin. Indama lam yafhamu Muhammadun an bayanin wahidin yas'alu Muhammadul ustazata. Yas'alu Muhammadun al-ustadzata mubasharatan likai yafhamad darsa fahman kamilan. Yas'alu Muhammadul ustazata mubasharatan liyafhamil darsa fahman kamilan. Ayo, jahit. Nah, di sini aku jelaskan terlebih dahulu. Muhammadun talibun fil jam'iyati islamku. Nah, kira-kira artinya apa? Muhammad talibun, seorang pelajar, seorang murid. Di mana? Fi di
jam'iyah lembaga Islamku, fil jam'iyati Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia seorang yang mahir, mahir dan rajin. pandai, nasyitun dan rajin, yang pandai dan rajin. Nah, sekarang perhatikan kalau di sini aku akan memberikan warna. Ada beberapa warna di sini. Nah, kalau semisal Muhammad, tokoh Muhammad ini diganti tokoh Aisyah, misal Aisyah perempuan, maka bentuk yang warna ungu di sini itu berubah menjadi bentuk perempuan. Jadi kalau misal Aisyah toliba, tolibatun. Aisyah berubah menjadi tolibatun. Aisyah tolibatun. Nah, misal kalau aku contohkan di sini. Aisyah tolibatun fil jam'iyati Islamku. Hiya karena perempuan maka jadi hiya mahiratun wa nasyitotun. Nah, di sini perbedaannya. Mahiratun wa nasyitotun, ada tambahan tak marbutah di belakangnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa ini kembali ke Muhammad tokohnya. Huwa yata'allamu marrataini. Berarti gimana? Dia belajar dua kali fil usbu'i, dalam seminggu. dalam sepekan atau dalam seminggu. Yakni fil yaumil isnain wal arbi'a. Yaitu di hari Senin dan hari Rabu. Nah, jadi kalau semisal tokoh Muhammad itu diganti dengan Aisyah, ini gimana teksnya? Hiya tata'allamu marrataini fil usbu'i. Tetap hiya tata'allamu marrataini fil usbu'i. Nah, kita lanjutkan teks aslinya. Tubayyinu al-ustadatu darsal lughatil arabiyyati sarihan wa wadihan. Nah, ustazah menjelaskan, bayyana yubayyinu, menjelaskan darsal lughatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Darsal lughatil arabiyyah sarihan wa wadihan, secara jelas dan gamblang, mungkin kayak gitu, lugas dan jelas. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Sorihan wa wadihan, lugas dan jelas. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini kan tubayyinu al ustadatu. Kalau semisal yang menjelaskan ini ustadz laki-laki, al ustadz, maka tubayyinu ini menjadi apa? Yubayyin. Yubayyinu. Yubayyinu al-ustadu darsal lugatil arabiyyati sarihan wa wadihan. Nah, kita lanjutkan. Indama lam yafham Muhammadun, indama lam yafham. Indama artinya ketika. Indama ketika. Indama ini masuk satu frasa. Indama ketika lam yafham Muhammadun, ketika Muhammad belum paham. Ketika Muhammad belum paham an bayanin wahidin, tentang, an itu tentang, bayanin itu penjelasan, wahidin itu satu. Berarti maksudnya apa? Tentang suatu penjelasan atau tentang satu penjelasan. An bayanin wahidin yas'alu Muhammadun, maka Muhammad itu bertanya kepada siapa? Kepada gurunya, ustazahnya. Mubasyaratan, secara langsung, mubasyaratan. Jadi mubasyarah di sini tuh letaknya di belakang karena posisinya sebagai objek atau sebagai maf'ul. Likai yafhamad darsa fahman kamilan, agar dapat memahami pelajaran dengan pemahaman yang sempurna. Fahman kamilan. Likai yafhamad darsa fahman kamilan. Nah, seperti itu. Dari teks ini bisa dipahami, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin untuk bahasa Indonesianya. Muhammad adalah seorang murid ini. Salah. Kurang. Seorang murid di lembaga Islamku. Dia merupakan seorang pandai, ia belajar 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari. Nah, ini untuk bahasa Indonesianya tadi kan kita sudah jelaskan. Nah, sekarang yang terakhir adalah biasanya ini
terdapat dalam bentuk kalau kita itu mengikuti ujian TOEFL atau standarisasi bahasa Arab, TOEFL. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita kan tadi sudah mencoba untuk memahami teks bacaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita itu menjawab sebuah teks bacaan? Nah, kita baca terlebih dahulu di sini ada 3 soal, ada 3 jenis soal. Nah, ada 3 jenis soal. Yang pertama, soal pertama adalah man talibun fil jam'iyati. Nah, itu masih berkaitan dengan teks yang di atas. Man talibun fil jam'iyati. Siapa tadi tokohnya? Muhammadun. Muhammadun. Nah, cara menjawabnya ada beberapa model. Model yang pertama, cara menjawab soal untuk bahasa Arab seperti ini. Cara menjawabnya adalah yang pertama, man talibun fil jam'iyati. Jawabannya kan Muhammadun. Nah, cara menjawabnya adalah menjawab jawabannya terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan kalimat setelah kata tanya. Man di sini kan kata tanyanya. Nah, di sini setelah kata tanya, talibun fil jam'iyati. Nah, cara jawab yang pertama, model yang pertama itu dengan menjawab jawabannya terlebih dahulu. Siapa? Man talibun fil jam'iyati. Jawabannya kan Muhammad. Nah, Muhammad ditulis dulu terlebih dahulu. Setelah itu kalimat yang setelah kata pertanyaan itu diulang lagi. Muhammadun talibun fil jam'iyati. Muhammadun talibun fil jam'iyati. Ini adalah model cara menjawab yang pertama. Cara menjawab yang kedua adalah mengulangi kalimat setelah kata pertanyaan, kemudian ditambahi huwa atau hiya Muhammadun. Contohnya adalah man talibun fil jam'iyati, talibun fil jam'iyati huwa Muhammad. Atau semisal Aisyah di situ hiya Aisyah. Nah, seperti itu. Man talibun fil jam'iyati. Kemudian soal yang kedua, kam marrotan ini masih satu pertanyaan. Kam marrotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Kam marrotan berapa kali yata'allamu Muhammadun, Muhammad belajar dalam sepekan? Jawabannya apa? Berapa kali? Yang di atas tadi itu? Marrataini. 2 kali. Jawabannya kan marrota ini. Nah, cara menjawab model yang ketiga adalah sesuaikan dengan teks bacaannya. Nah, di teks bacaannya bagaimana? Di teks bacaannya menyebutkan huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Nah, jadi ada 3 model cara menjawab soal. Kam marotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Kok beda dengan model yang satu dan model yang kedua? Ya, ini model yang ketiga itu menyesuaikan dengan teks bacaannya. Kalau semisal dibuat model yang pertama bisa nggak? Bisa. Marrataini kan jawabannya marrataini. Kam marotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i, marrataini yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Kalau mau jadikan model yang pertama. Kalau semisal mau dijadikan model yang kedua, berarti diulangi dulu. Muhammadun fil usbu'i marrataini. Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i marrataini. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada soal yang ketiga. Ayyu yaumin yata'allamu Muhammadun. Ayyu yaumin yata'allamu Muhammadun. Hari apa saja tadi? Ayyu itu ada yang mana? Ayyu yaumin itu hari yang mana? Maksudnya adalah hari apa saja. Nah, hari apa saja yata'allamu Muhammadun. Muhammad itu belajar. Hari Senin dan Rabu. Nah, Yata'allamu Muhammadun. Nah, kalau dibuat model yang pertama, berarti bagaimana? Ayu yaumin yata'allamu Muhammadun. Jawabannya terlebih dahulu. Yaumul Isnin wa yaumul Arbi'a yata'allamu Muhammadun. Nah, kalau dibuat model yang kedua, bagaimana jadi bentuknya? Yata'allamu Muhammadun fi yaumil Isnin wa yaumil Arbi'a. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Nah, ini mungkin dari konteks pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawabannya. Apakah ada pertanyaan di sini?
Hal hunaka as-su'al? Nah, ini alhamdulillah untuk pertemuan ke-7 itu cukup di sini karena kita berusaha untuk memahami dan alhamdulillah kita sudah mencoba untuk berusaha memahami. Apabila nanti belum paham, bisa nanti diputar kembali rekaman ini dan bisa dipahami secara mandiri. Dan untuk ini kita kan sering belajar kemarin itu pola ATM. Nah, masih ingat nggak pola ATM? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, saran aku ya untuk teks ini silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Semisal diganti dengan yang semulanya mudzakkar diganti muannas, yang semulanya muannas menjadi mudzakkar. Nah, seperti itu. Untuk membiasakan bi'ah lugawiyah kita sendiri. Nah, kemudian untuk setelah ini akan aku ya kirimkan juga kuis pertemuan ke-7 dan ke-6. Nah, silakan teman-teman bisa mengerjakan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pertemuan terakhir besok malam. Semoga teman-teman masih diberikan keistiqomahan di sini dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan kita tetap dilimpahkan rezeki dan diberikan kesempatan dari segi waktu dan kekuatan tenaga. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala istihtimamikum wa narju ala taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairal jazaa, Ustaz.